dengan permohonan maaf, izinkanlah saya mendahulukan sapaan saya untuk segenap umatku yang berbahagia. Harap Ivadova Beva oleh aku. Saya amat menyadari sebagai gembala di wilayah Keuskupan Agung Ende ini, secara khusus di Kevikepan Ende, ya. Kita no ola bogo kita, no rungara, ya, bersama no abe atau mosolaki atau dua onenua, atau mosolaki atau deosaki, no anak kalau fai valu membaca. On overly Ivanoa vali kena rungera kita ola bogo kita ola meko dua kita demi kita mondo ngare tabu owo, ya. Itu artinya ada konsekuensinya kita daulatu lakabumu kita na latu ola suu kita lakavara kita latu ola wangga kita. Aku Rina kiranya seluruh proses menuju 2024 jangan menjadi alasan kita repavi avoga, kita repenggerawasi, ya. Apapun alasannya, kira aku mesti segera kita dengan onorungara kita membangun persekutuan kita, ya. Ivanoa di bawah pimpinan tua-tua adat, pemerintah setempat, gereja melalui caranya kita membangun kesatuan, persatuan, persekutuan itu sampai sekarang. No bogo mau kita enaru atau olovalu ina jaga molo-molo, jaga pama sebagai kekuatan kita hidup bersama. Ya, Ivanoa kaina aku mbeo maralako anenua wow. Ivanoa. Karena itu sebagai gembalamu izinkanlah aku mengharapkan dalam doa persekutuan on overly Ivanoa. Vali kena rungera kita, ola bogo kita, ola meko dua kita, supaya persaudaraan itu tetap terjaga. Pemirsa, kita ke kabar duka Uskup Agung Ende Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota meninggal dunia di usia 72 tahun di Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta karena sakit. Pada tanggal 21 yang lalu diadakan misa requiem di Jakarta. Di luar dugaan, gereja katedral penuh, membludak sampai keluar, hingga orang yang terlambat tidak bisa mendapat tempat, bahkan tidak bisa masuk ke halaman gereja. Luar biasa. Sepertinya Monsinyur Sensi pada saat itu berada di keuskupannya sendiri. Dalam perjalanan ke ND ini, saya bertemu dengan beberapa orang yang juga hendak ke sini. Mereka memberikan kesaksian tentang Monsinyur Sensi. Monsinyur Sensi dikenal sebagai bapa yang memiliki aura damai sejahtera, penuh belas kasih, senyum seperti pada foto yang ada di depan kita. Maka kesan umum dari kita adalah Monsinyur Sensi tidak pernah marah. Jadi sungguh sabar, rendah hati, tidak pernah marah. Maka kalau ada yang dimarah, itu keterlaluan. Beliau mau menghadirkan Tuhan yang penuh belas kasih kepada siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, itulah hidup Monsinyur Sensi Potokota. Sebagai kisah kasih yang mau membuat orang bersemangat, sekalipun mungkin ada dalam 1 tahun terakhir ini ia tidak akan sembuh. Ia mau selalu membawa kabar baik kepada siapapun
sekalipun dalam keadaan sakit. Ia ingin memberi semangat, walaupun ia harus memacu semangatnya sendiri di tengah pergulatan sakitnya. Dalam keadaan tidak baik, sakit, tak berdaya, digerogoti rasa sakit nyeri yang luar biasa, Monsinyur Sensi tetap mencoba tersenyum. Di tengah pergulatannya menghadapi sakratul maut, ada aura damai sejahtera. Ia kadang-kadang merintih kesakitan, tetapi damai sejahtera itulah yang juga saya saksikan di hari-hari terakhir sebelum menghembuskan nafasnya di Jakarta. Yang merupakan ungkapan sukacita karena kedekatannya dengan Tuhan yang ia ingin bawa, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kondisi situasi apapun. Ia ingin menyampaikan terima kasih kepada siapapun yang mengasihinya, yang menjenguknya dan menemaninya, yang mendoakannya dari jauh, dan kepada kita semua yang berada di sini. Dan kasih itulah yang diwartakan oleh Monsinyur Sensi di dalam hidupnya. Maka orang mengenal sebagai seorang gembala yang dekat dengan umat. Paus Fransiskus seringkali mengajak para imam dan para gembala, dekatlah dengan umat, supaya para gembala ini berbau domba. Saat menengok bersama dengan dua uskup lain, Monsinyur Sipri, pada 3 November, kami berdoa. Dan ia pun langsung menyambut dan hendak membuat tanda salib. Walaupun badannya lemah, dia tidak kuat sampai membuat tanda salib. Kita buatkan tanda salib. Penyakitnya tidak menjauhkan dirinya pada Tuhan, tetapi justru mengantarnya memasuki saat suci, sehingga ia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Hingga beberapa hari setelah itu, dalam bahasa daerah, ada orang memberi kesaksian bahwa ia berkata, saya sekarang mau pulang. Pulang ke rumah Bapa. Bukan menunggu kematian, seperti kata Bapak Kardinal dalam homili 21 November di katedral, tapi pulang aktif menyambut masuk surga. Tanggal 14 November saat saya kembali menjenguk dan menemani beliau mendoakan dalam saat-saat kritis ketika dokter berkata kepada kami, kita serahkan kepada Tuhan, kita tinggal menemani Monsinyur Sensi. Saya memberikan sakramen pengakuan dosa. Setelah absolusi, ia pun membuka mata. Ada sukacita dan kelegaan. Dan pada saat pembukaan Unio Misa tanggal 26 September yang lalu di sini, beliau masih memimpin misa walau tak sampai selesai. Karena tenaga jas cintanya hendak dicurahkan kepada Allah, kepada umat, kepada para imam. Itulah komitmen seorang gembala yang baik, yang selalu memberi aura belas kasih, menghadirkan firman yang adalah Yesus. Mengatasi berbagai kondisi, dalam kondisi sakit maupun sehat, segar ataupun tidak, ia tetap setia. Itulah seorang gembala sederhana, penuh belas kasih, komitmen, tidak dipengaruhi oleh emosi, situasi, dan kondisi apapun. Hari ini ia juga mau berkata kepada kita, terima kasih para imam, terima kasih biarawan-biarawati, terima kasih umat sekalian yang telah bersama-sama dengan aku bersaksi tentang firman dan mengantar aku kembali pulang kepada Bapa di surga. Selamat jalan Monsinyur Sensi. Terima kasih atas doa, jasa dan cinta
doakan kami terus supaya menjadi pribadi-pribadi, domba-domba yang penuh komitmen menghadirkan Kristus, mewartakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saya kira itu saja ya. Jadi terima kasih banyak ya untuk kesabaran mendengarkan dan terutama untuk doa-doanya. Saya tetap merasa kuat sekali dan tidak pernah merasa sendirian. Sekian dan terima kasih.